Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bapak-bapak dan ibu semua? Baik, Bagaimana kabarnya pengusaha muda semuanya? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan bisnis kita nanti bisa berkembang, berkah dan berlimpah. Kemudian yang punya utang mudah-mudahan segera lunas utangnya. Amin. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menyampaikan keamanan tempat ini. Kalau terjadi kebakaran ataupun bencana yang lain, di sebelah kanan dan kiri ada alat pemadam kebakaran. Jadi ketika nanti ada kebakaran, monggo dari Bapak Ibu bisa ngambil untuk bisa digunakan. Kemudian kalau ada gempa bumi, Bapak Ibu bisa keluar sesuai jalur ke kiri, kemudian turun ke tangga, nanti menuju ke titik kumpul yang ada tandanya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Heri Sukanto dari Solo sebagai Master di Coach Pro. Saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan teknik komunikasi. Jadi kita sebagai pengusaha itu penting sekali untuk belajar komunikasi. Agar apa? Agar kita nanti penjualan bisa lancar. Kemudian kita manajemen dengan karyawan juga bisa baik. Sehingga perusahaan kita bisa berjalan dengan baik, perusahaan kita bisa berjalan dengan lancar. Apa yang kita inginkan. Dan ketika kita jualan bisa menghasilkan omset yang banyak dan bisa menghasilkan sering-sering yang banyak juga. Next mas. Jadi permasalahan yang biasa dialami oleh pengusaha dalam komunikasi atau public speaking itu biasanya rasa takut, kemudian usia atau bila di audien atau karyawan atau calon pembeli gitu. Kemudian kondisi atau dengan audien, kemudian stres dan persoalan yang tidak matang. Next mas. Bagaimana teknik mengatasi rasa gugup? Bagaimana? Tentunya kalau belum terbiasa ngomong di hadapan orang, di hadapan terlalu banyak orang, itu akan merasa gugup juga. Yang pertama menyenangkan diri. Kita sesuaikan diri dulu. Jadi mungkin sebelum kita mulai audien, kita sebelum mulai bertemu dengan banyak orang, kita menyesuaikan diri dulu. Kalau misalkan kita harus ke belakang, ya harus ke belakang dulu, biar nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian kedua, pernapasan. Nah ini, pernapasan sangat penting. Jadi ketika masih gugup, masih rasa takut, silakan bernapas yang panjang. Gitu. Coba dipraktekkan Bapak Ibu. Itu bisa plong kan gitu, bisa plong gitu. Kemudian ketiga, perubahan bahasa tubuh. Tidak gini. Bahasa tubuh harus betul-betul kita ekspresikan, kita semangat, kita yakin, kita pede gitu. Jadi bahasa tubuh sangat penting sekali. Kemudian yang keempat itu pemanasan. Nah, mungkin pemanasan dengan tangannya digerak-gerakkan, kemudian bisa juga mulut kita diarahkan ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Mungkin bisa dipraktekkan, monggo. Nanti bibir diarahkan ke kanan dulu. Nah, gini atau itu kan untuk apa? Bisa menjadi pemanasan sebelum kita memulai untuk komunikasi dengan calon pembeli maupun calon customer kita atau calon apa itu rapat dengan karyawan kita. Next mas. Kemudian teknik pembukaan yang menarik. Nah, ini. Teknik pembukaan yang menarik. Jadi kita sebelum memulai, ketika kita memulai bicara di depan audien itu, yang pertama visual impact. Visual impact itu memberikan gambaran, bisa berupa foto, gambar ataupun video yang bisa menjadi pintu gerbang apa yang akan kita sampaikan. Jadi sebelum kita sampaikan itu kita kasih foto dulu atau kita kasih video dulu. Jadi biar audien itu bisa tergambarkan apa sih yang mau kita sampaikan gitu. Jadi, kemudian yang kedua itu dengan pertanyaan dan pertanyaan positif. Contohnya, apakah Bapak dan Ibu semua? Nah itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi
Kemudian pertanyaan yang lain mungkin dengan pertanyaan siapa yang ingin sudah lulus bertanya. Nah, itu pertanyaan juga. Ataupun pertanyaan lain, siapa yang ingin usahanya berkembang? Siapa yang ingin usahanya sukses? Nah, itu suatu pertanyaan-pertanyaan kepada audien agar audien bisa aktif gitu. Kemudian yang ketiga itu dengan cerita. Dengan cerita, kita mulai dengan cerita perasaan kita atau perjalanan atau bimbing hari ini. Jadi cerita-cerita yang bisa menarik audien. Mungkin bisa cerita, tadi alhamdulillah saya bisa datang ke sini dalam perjalanan lancar, tidak ada hambatan apapun. Oh, di sana saya melihat ini, nah itu dengan cerita-cerita. Kemudian dengan bimbing, kisah sukses juga. Alhamdulillah saya nanti sebelum hadir di sini saya mendapatkan orderan yang banyak. Nah, itu salah satu cerita juga itu. Kemudian yang keempat itu partisipasi audien. Nah, audien diajak partisipasi aktif. Dengan pertanyaan itu bisa aktif audiennya. Kemudian kalau ditanya, jadi dengan pertanyaan juga. Jadi akhirnya audien bisa aktif dengan kita sebagai pembicara, kita sebagai yang akan memberikan arahan itu. Kemudian yang kelima, ini dengan humor. Nah, ini dan humor. Jadi biar tidak ada sepaneng antara kita dengan audien, antara pengusaha-pengusaha Bapak Ibu semua dengan calon pembeli, calon customer, dengan karyawan, itu dengan humor juga. Agar apa? Biar suasana cair, tidak sepaneng, tidak tegang, akhirnya menjadi kebosanan atau ketakutan. Kemudian yang keenam ini pujian. Dengan pujian, misal memberi pujian pada audien yang ada. Mungkin saya baru pertama kali melihat Bapak Ibu semua yang sangat semangat untuk mengikuti acara ini, sangat semangat untuk mengikuti event ini. Nah, ini salah satu pujian kepada audien, salah satu pujian. Kemudian saya melihat Bapak Ibu ini auranya jadi orang-orang yang sukses, jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Nah, ini salah satu pujian-pujian yang kita lontarkan. Agar apa? Sebagai pembukaan yang menarik. Agar nanti ketika kita nanti acara di tengah acara itu audien sudah terbentuk dulu ini, menarik dulu dengan pematerinya, kemudian tertarik juga dengan apa yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan. Next mas. Next. Nah, ini ada juga yang untuk menang kebutuhan. Jadi ketika di tengah perjalanan dalam acara event itu biasanya juga akan dari kebekuan terjadi pada audien. Ada yang ngantuk, ada yang gunakan HP sendiri, ada yang main HP sendiri dan sebagainya. Ini pun saya sudah melihat ini, ada yang sudah main HP sendiri, mungkin terjadi kebosanan dengan pematerinya itu. Ini bisa dengan game, bernyanyi, kemudian humor dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat. Amin. Pengusaha-pengusaha yang sukses. Amin. Pengusaha-pengusaha yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Amin. Akhirnya ketika bangsa ini memiliki pengusaha-pengusaha muda yang luar biasa, negara ini bisa bangkit, bisa lebih baik lagi. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa bahagia pada hari ini? Angkat tangan. Saya. Mungkin dari saya itu, saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Dengan Mas siapa? Arif, kami Arif. Dari mana? Saya dari Sidoarjo, Bang. Wah, Bang Arif dari Sidoarjo, Bang. Iya. Bang, seringkali kan saya ngisi diminta undangan di orang gitu ya. Sekarang itu ada kalanya saya itu diundang di anak-anak gitu ya. Iya. Baik kalau anak-anak TK gitu ya, Bang, itu kalau orang dewasa kan ngerti ya mungkin kita kan, kalau anak-anak itu apa mereka ngerti ya? Menurut Bapak gimana ya cara untuk membuka acara itu? Kalau dengan anak-anak pasti akan kita harus masuk dulu ke dunia anak-anak juga. Apa sih keinginan anak itu? Apa sih yang disukai anak-anak itu? Tentunya kita harus siapkan. Oh, dunia anak itu suka dengan senang-senang, suka diajak dengan bermain-main. Nah, itu juga dengan seperti itu agar anak bisa tertarik dulu dengan apa yang akan kita sampaikan, tetap dengan materinya juga, tetap dengan pemateri yang akan menyampaikan juga.
Mungkin ada pertanyaan lain? Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.